Kita membaca dari Chanakya Niti Sastra. Babnya bab ke-6. Bab ke-6 halaman yang saya barusan buka pertama kali, yaitu sloka 7. Jadi bab 6 sloka 7. Kalah pacati bhutani, kalah sangharati praja, kalah suptesu jagarti, kalohi durati krama. Artinya, sang waktu memakan seluruh makhluk hidup. Waktu membunuh semua rakyat. Pada saat seluruh makhluk tertidur, hanya waktu yang terjaga. Waktu sama sekali tidak dapat diatasi. Kalah pacati bhutani. Kalah sangharati prajah. Kalah suptesu jagarti. Kalohi durati krama. Jadi sloka ini dibahas tentang kala. Bahasa Indonesia di kala itu. Kala. Kala artinya waktu. Jadi kala itu dari bahasa Sanskerta. Di kala itu. Kala artinya waktu. Kalah pacati bhutani. Saha noni saputraha bhojanam pacati. Noni saputra memasak makanan. Memasak artinya mencerna. Mencerna, mau makan. Jadi kalah pacati bhutani. Bhutani artinya para makhluk hidup. Jadi para makhluk hidup itu dipacati, dimakan, dimasak, dicerna, dihabisin oleh sang kala. Sang kala. Oleh Betara Kala. Kalau di Bali Betara Kala. Kalau di Jawa Batara Kala. Dan kala ini, sang waktu ini juga sang harate praja. Praja itu artinya rakyat. Tapi di sini juga kurang lebih artinya sama dengan bhutani, para makhluk hidup. Kalah pacati bhutani, kalah sang harate praja. Kala itu juga menghabisi, memakan rakyat. Memakan semua yang hidup. Kalaha suptesu jagarti. Dan suptesu. Pada saat semuanya sedang tertidur, yang terjaga itu hanyalah sang waktu. Kalah suptesu jagarti. Yang jagarti, yang jagra, yang terjaga hanyalah kala. Dan terakhir, baris terakhir disebutkan kalohi durati krama. Kala, waktu itu adalah yang tak teratasi. Waktu itu berkuasa penuh. Tidak ada yang mampu mengatasi waktu. Hingga para dewa pun. Hingga penguasa, para makhluk dan para penguasa di alam surga yang tertinggi, di Satyaloka, surga yang ketujuh ya, surga yang tertinggi itu, penguasa di sana itu Brahma. Jadi Brahma pun tidak terbebaskan dari waktu kalah. Brahma sebagai penguasa. Ya. Ada yang menjabat ya. Jadi kalau di sini Brahma sebagai penjabat, kalau Brahma sebagai Brahman itu langgeng. Tapi Brahma sebagai penjabat, Brahma dengan A di belakang ya. Panjang, dirga. A di belakangnya dirga, Brahma. Nah itu penguasa dari
alam satya juga. Itu pun masih diatasi oleh waktu. Waktu itu penguasa. Waktu itu penghancur segala. Waktu itu penghabis segala. Waktu itu pendilit permanen. Permanen didilit. Klik, nggak bisa diambil lagi. Recovery-nya nggak ada. Itu waktu. Dan waktu itu juga berarti penghancur. Karena semuanya berjalannya bersama waktu kan. Semuanya dihabisi oleh waktu. Ingat masih waktu melakukan yoga bersama Bapak kan? Dengan rambut diapain itu? Apa namanya? Kepang. Tapi kepang kecil-kecil gitu ya. Kan usia berapa waktu itu? Kecil. Sekarang sudah baru selesai wisuda, sudah kerja. waktu, waktu. Saya ingat waktu saya kecil ya. Paman saya dokter. Saya diginikan aja. Gitu aja saya nangis. Ingat saya masih kecil sekali. Di kerjaan gitu aja nangis gitu. Itu waktunya ya sudah 60 tahunan lalu. Kalau itu begitu. Kalau itu mau makan segala, kalau itu pembunuh tanpa terasa. Dibunuh tapi orang tidak terasa dibunuh. Bahkan menikmati. Jadi kala subtesu jagarti. Hanya kala yang terjaga. Hanya waktu yang terjaga. Dan hanya waktu yang menang. Mengalahkan para pemenang. Itu waktu. Karena waktu itu duratikrama. Dur artinya tidak, atikrama artinya dilewati. Tidak bisa dilawan. Jadi yang tak terkalahkan, yang tak terlawan adalah sang waktu. Itu Bapak bom atomnya yang orang Amerika, siapa namanya? JL. Julia Robert. Oppenheimer. Kalau tidak salah, saya lihat tahun lahirnya 1904. Usianya kalau tidak salah 62-an. Masih muda meninggal. Muda ya. Nah, ternyata Oppenheimer ini mempelajari Bhagavad Gita dengan baik. Dan mendapat inspirasi besarnya dari sana. Saya sempat melihat videonya. Dianya menangis. Karena sudah menciptakan senjata pembunuh massal. Pembunuh hebat. Gitu. Dan saya lihat dia mengutip Sloka Bhagavad Gita, baris Sloka Bhagavad Gita waktu itu. Kalusmi. Jadi di Bhagavad Gita itu Krishna mengatakan Kalusmi. Tuhan bersabda di sana itu Kalusmi. Tuhan adalah sang kalu. Betara kalu. Tuhan adalah penghancur permanen dari segalanya. Kalau waktu itu sebagai penghancur manis. Semua dihancurkan dengan cara manis. Kan berbahagia mengalami waktu dari kecil hingga sekarang. Kan? Padahal kita udah dibunuh sekian tahun. Benar? Terus Anda di kantor udah dekat-dekat pensiun. Nggak tahu. Nanti sudah mau pensiun, artinya sudah mau habis, mau finish, baru kaget. Nah, waktu itu begitu. Waktu itu nampaknya manis, tapi penghancur. Dalam arti, waktu itu memberi kesempatan besar kepada kita. Tetapi waktu tidak menunggu kita.
Yang dapat kita pelajari di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik demi kebaikan. Demi kebaikan diri kita, demi kebaikan yang lain. Gimana kita memanfaatkan waktu seperti itu. Karena waktu itu karunia, waktu itu berkah, waktu itu anugerah, waktu itu pemberi. Waktu itu pemberi segala kesuksesan. Waktu itu pemberi segala kebaikan. Kita mau tangkap enggak? Kita mau tangkap segala kebaikan yang diobral oleh sang waktu atau tidak? Cuman kalau kita tidak belajar sesuatu yang indah, maka kepala kita akan diisi oleh yang buruk-buruk. Sedikit-sedikit kita lihat segalanya buruk. Diri kita lihat, aduh saya kok begini, saya kok enggak seperti itu. Kita mengeluh saja. Atau melihat orang lain jelek-jeleknya saja kita lihat. Dan kita berbahagia mengobrol kejelekan orang lain. Nah, waktu itu yang sebenarnya memberikan kesempatan emas kepada kita, emas berlian ya, untuk kita menjadikan diri kita emas berlian, kita rusak dengan cara membiarkan diri kita dimakan oleh sang waktu. Menunggu dieliminasi oleh sang waktu. Permanen, eliminasi permanen. Jadi sebelum kita dieliminasi permanen, sebelum kita diperalaya oleh sang waktu, manfaatkanlah waktu dengan baik. Khususnya Anda masih muda ya. Muda itu artinya waktu untuk membentuk diri. Kalau tidak, muda itu artinya waktu untuk bernikmat senang. Bersenang-senang, bernikmat-nikmat. Itu terjemahan dari anak-anak yang muda. Muda itu bahasa Sanskerta. Muda itu asal katanya Sanskerta mudha. Mudha. Mudha itu artinya orang bodoh. Karena anak-anak muda biasanya kurang memakai akal pertimbangan ya. Makanya disebut muda oleh para orang tua. Anak muda. Itu artinya ya, memberi tantangan kepada anak-anak muda untuk menjadi pembentuk masa depan. Terimalah waktu seperti itu. Lalu bagaimana dengan Anda yang usia-usia pensiun, dekat-dekat pensiun, sudah pensiun? Itu juga tantangan. Tantangan untuk menangkap emas berlian yang ada pada waktu yang sambil berjalan pergi meninggalkan kita. Yang sedang berjalan pergi menghancurkan kita pelan-pelan. Tangkap itu. Sesuai dengan usia Anda. Kalau usia-usia dekat pensiun, usia-usia pensiun, apa yang diperlukan? Waktu itu membawa itu, apa yang Anda perlukan. Kalau anak-anak muda ya kesempatan emas itu, membentuk diri. Belajar sebanyak-banyaknya. Kurangi yang bermalas-malas, berleha-leha. Yang berleha-leha artinya kita sudah tidak bisa ambil dia gitu. Waktu itu ya, tidak bisa berjam-jam main game gitu ya. Tidak ada guna. Kalau main game boleh 10 menit, 20 menit. Kan? Ada yang senyum rupanya ya. Tapi bagus ini pengingat. Misalnya tidak seperti itu membuang waktu untuk main game. Dengan mendengar ini ya, Anda akan mengerti, saya ternyata tidak memajukan diri. Saya ternyata sedang menghabisi kemajuan diri saya. Nah itu bangkitkan semangat seperti itu. Karena perkataan saya ini ya nanti setelah Anda tua baru tahu. Sekarang mungkin setuju ya, tapi mengertinya nanti. Kayak kita teriak di sini ya, di seberang sana, seberang sungai sana, seberang danau sana. Nanti sekian menit lagi baru kedengaran. Hai, 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 hai. Gitu. Nah, gitu juga nasihat-nasihat bagus itu pemahamannya menunggu waktu. Jadi, waktu itu memberi segalanya. Waktu itu penuh karunia.
hanya bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, orang-orang yang tidak mengerti keindahan sang waktu ya, mereka akan melihat betapa kala penghancur. Waktu itu penghancur mengerikan. Dengan taring-taring gigi yang runcing, taring-taring mata mendelik merah, ya, mengerikan. Nah, seperti itu akan dilihat karena memang seperti itu. Jauh lebih dari apa yang digambarkan. Waktu itu betul-betul mengerikan. Tetapi bagi yang ingin memajukan dirinya, ingin melakukan kemuliaan-kemuliaan demi diri dan yang lain, itu waktu itu kan menjadi seperti dewi, pemberi segala. Jadi, pahami waktu dengan baik, berhati-hati memboroskan waktu untuk yang tidak ada guna atau yang justru untuk yang menghancurkan diri kita. Berhati-hati pula memanfaatkan emas berlian yang ditabur oleh sang waktu demi kemajuan diri kita, demi kemajuan yang lain. Cukup? Cukup ya? Rahayu.